Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2425 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 26. Di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua mengeksposisi setiap ayat firman Tuhan ini, yang saya percaya akan memperkaya kita dan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 ini saya menangkap bahwa ini semua adalah nubuatan Yesus tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus nanti. Saudara, para murid tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan ini karena mereka melihat kenyataan di saat mereka bersama dengan Yesus tidak ada yang menolak Yesus. Para tua-tua, para imam-imam juga menerima Yesus dengan senang hati. Saudara, mereka tidak melihat bahwa perkataan Yesus ini adalah kata nubuatan yang nanti akan terjadi kepada Yesus. Di mana Yesus akan menderita. Yesus akan ditolak oleh para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, akan ditolak para tua-tua, tokoh-tokoh agama. Bahkan Yesus akan dibunuh dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua perkataan Yesus, para murid pada saat itu belum mengerti. Tapi saudara, setelah semuanya terjadi baru mereka mengerti. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hidup saudara saat ini belum saudara mengerti mau kemana ini. Masa depan saudara seperti apa. Saudara, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus bicara tentang masa depan. Amin. Artinya masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus, semuanya tergenapi. Tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi Tuhan. Artinya, apa yang Tuhan Yesus katakan layak untuk kita percaya. Karena perkataan Yesus ini bicara sekarang, bicara besok, dan bicara juga untuk masa depan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Karena apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan ini, semuanya tergenapi. Artinya Tuhan Yesus layak untuk kita percaya. Sebab apa yang menjadi kata-katanya, firman-Nya, semuanya digenapi. Itu menandakan bahwa Yesus, Dia tahu masa depan kita. Apa yang akan terjadi pada hari esok, Yesus tahu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Belajar untuk percaya sepenuhnya, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, karena apa yang Dia katakan semuanya tergenapi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan syarat untuk mengikut Dia. Yang pertama, harus menyangkal diri. Artinya apa? Harus bertobat dulu. Amin. Betul, saudara, kita punya masa lalu yang kelam, yang gelap, yang jahat. Tapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, secara otomatis roh Tuhan ada pada kita, mengubah hidup kita yang tadinya hitam, yang tadinya gelap, yang tadinya jahat, berubah, saudara, menjadi orang-orang yang hidup dalam terang kasih Kristus. Amin. Jadi jelas orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya pasti berubah. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin kita ketemu dengan teman-teman lama kita, mereka berkata, kamu masih minum, kamu masih judi, kamu masih main perempuan, kamu masih melakukan dosa-dosa ini dan itu. Saudara, kita akan menyangkal bahwa betul itu dulu kita masih hidup dalam dosa. Kita hidup seperti itu. Tapi sekarang kita hidup di dalam Yesus. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menyangkal diri kita. Betul dulu kita hidup dalam dosa. Tetapi sekarang saya hidup dalam terang Tuhan. Itu artinya sangkal diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya Yesus. Tetapi sayang, itu hanya melalui perkataan mereka. Terlihat dari kehidupan mereka yang tidak ada perubahan. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kalau kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan semua kehidupan kita yang gelap. Kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kita harus tinggalkan. Kita harus kuburkan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menyangkal diri, kita masih hidup dalam dosa. Kita masih hidup sama seperti orang dunia hidup. Saya yakin dan percaya saudara tidak akan menjadi saksi Tuhan yang baik. Kenapa? Karena saudara masih kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah menerima Yesus, kita yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidup juga dalam pertobatan. Hidup kita harus berubah sehingga kita jadi berkat. Amin. Syarat yang kedua, saudara, untuk mengikut Yesus harus memikul salib. Artinya apa, saudara? Harus rela menderita. Amin. Ada banyak orang kan hanya ingin senang aja, tetapi tidak mau menderita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, untuk mengikut Yesus, kita harus sama seperti Yesus. Pikul salib, artinya rela menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengikuti jejak Yesus. Tuhan Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan kita pesan bahwa mengikut Tuhan harus bayar harga. Saudara harus juga pikul salib alias menderita. Amin. Jadi menderita itu bukan dosa. Ada paham orang-orang Kristen yang agak-agak lain, saudara. Mereka berpikir ya kalau kamu miskin, kamu menderita pasti ada dosa. Saudara, itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus untuk mengikut Yesus harus pikul salib. Saudara harus memberi diri saudara untuk rela menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Yesus yang rela menderita. Padahal dia tidak berdosa.
Tapi kenapa dia harus pikul salib? Harus menanggung dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengikut Yesus kadangkala juga seperti itu. Kita nggak salah, tapi kita disalahkan. Kita harus terima sebagai bentuk pikul salib saudara dan saya. Saudara, kalau kita salah, lalu kita dihukum, kebanggaannya di mana? Tidak ada, saudara. Karena kita layak untuk dihukum. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, saudara benar, saudara nggak salah, tetapi saudara disalahkan. Saudara menderita karena sesuatu yang tidak saudara lakukan, itu adalah satu kebanggaan. Itulah salib yang Tuhan maksudkan. Kita harus rela menderita. Kita harus rela juga menanggung beban orang lain. Itulah salib. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dalam pelayanan, kita bantu pekerjaan Tuhan, itu juga salib. Kita melayani Tuhan di gereja, kita tidak diupah. Itu juga pikul salib. Amin. Haleluya. Saudara, untuk mengikut Yesus, syarat yang kedua, kita harus pikul salib alias rela menderita. Setelah bertobat sangkal diri, pikul salib, rela menderita, barulah kita mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Yesus hanya untuk mengejar supaya saudara kaya, supaya saudara hidup dalam kelimpahan, dalam arti hidup kaya raya, saudara salah jalan. Mengikut Yesus harus pikul salib, harus rela menderita. Kalau saudara susah ketika saudara mengikut Yesus, saudara dibuang, diusir dari keluarga, semua yang saudara miliki dirampas, dirampok, diambil dengan cara yang tidak adil. Itu menandakan saudara berjalan di jalan yang benar. Karena mengikut Yesus harus menderita. Barulah kita mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 24, perhatikan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, jangan takut mati. Banyak orang, saudara, takut mati. Sehingga mereka kehilangan nyawanya. Mati binasa. Saudara mengikut Tuhan, itu sama artinya saudara sudah siap mati untuk Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa perjalanan orang-orang Kristen mula-mula, mereka sangat menderita. Mereka dikejar-kejar, mereka dicari, mereka dianggap buronan, saudara. Teroris dan sebagainya, sehingga orang-orang mengejar orang-orang Kristen untuk dianiaya dan dibunuh, dan mereka yang melakukannya bebas dari penghukuman, bebas dari hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen di abad pertama itu sama seperti saudara tanda tangan siap mati. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, saudara jangan takut mati. Banyak orang kan ketika mereka dianiaya, mereka mau dibunuh, akhirnya menyangkal Yesus. Saudara dan saya, kita tidak boleh takut mati. Kalaupun nyawa kita jadi ancaman, tetaplah percaya Yesus. Jangan menyangkal Yesus. Karena kalau saudara menyangkal Yesus, Yesus juga akan menyangkal saudara. Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Yesus, itu artinya saudara tanda tangan hidup mati saudara, mati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kalaupun kita dianiaya karena iman kita diteror, kita diancam, kita mengalami hal-hal yang tidak adil, saudara jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Tetap setia sampai mati. Amin. Banyak orang takut mati, akhirnya murtad. Firman Tuhan ini berkata,
Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, karena Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Saudara akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Karena apa? Karena saudara tetap setia. Saudara tidak takut kehilangan nyawa demi iman saudara. Saudara mendapat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetap pertahankan itu. Tetap setia sampai mati. Haleluya. Ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa gunanya saudara kaya raya, tapi pada akhirnya saudara mati masuk neraka, binasa. Saudara, apa gunanya harta kekayaan saudara? Kekayaan saudara tidak akan menyelamatkan saudara. Saudara kaya boleh, Alkitab tidak melarang orang Kristen jadi kaya raya. Tidak ada larangan untuk itu. Tapi ingat, jangan sampai saudara binasa karena kekayaan. Banyak orang demi jadi orang kaya meninggalkan ibadah. Saudara bertobat, cari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Jangan mengejar berkat sampai lupa sumber berkat. Saudara, kalau mendapatkan sumber berkat itu, berkat-berkat itu akan menyusul kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara lupa beribadah untuk mengejar rupiah, untuk mengejar keuntungan, sampai saudara lupa beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah itu paling penting. Saudara, banyak di jemaat kami, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka setia beribadah. Mereka tutup usaha mereka. Mereka tidak bekerja. Padahal itu kehidupan mereka. Tapi demi mencari Tuhan, mereka menomorduakan uang itu, saudara. Mereka menomorsatukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari mereka tutup karena untuk ikut ibadah, saudara. Berkatnya Tuhan berikan di saat mereka buka usaha. Mereka bekerja. Berkat Tuhan, Tuhan kasih berlipat-lipat kali ganda. Amin. Karena apa? Karena Tuhan melihat mereka memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Makanya Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kebalik, saudara. Demi mengejar rupiah, bonus, kekayaan, mereka lupa beribadah. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya bilang, berapa lama bangsa Israel mereka ada di dalam pembuangan. Karena apa? Karena mereka melupakan ibadah dan mereka membayar mahal untuk beribadah, saudara. Mereka bayar mahal. Mereka bayarnya di mana? Di pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih kuat, saudara masih sehat, saudara lupa mencari Tuhan, sekarang saudara mungkin mendapatkan kekayaan, harta berlimpah, tapi saya mau bilang itu hanya sementara. Nanti saudara akan membayar mahal. Saudara, banyak orang konseling ke saya, Pak, saya dulu punya segalanya, tetapi lupa beribadah. Dan di masa tua, mereka harus membayar dengan mahal. Uang yang mereka cari semasa muda, habis untuk membayar biaya berobat, biaya rumah sakit. Saudara, kenapa? Karena mereka melupakan ibadah di masa-masa muda mereka. Mereka sibuk mengejar harta dunia sampai mereka lupakan Tuhan. Dan akhirnya mereka membayar mahal. Kekayaan yang saudara dapatkan sekarang, besok itu akan menguap. Cari Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjaga, memelihara saudara. Sehingga anak cucumu akan terus menikmati berkat-berkat yang saudara peroleh. Karena saudara memprioritaskan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan.
Betul kita butuh uang, tetapi itu bukanlah yang paling utama. Yang paling utama dalam hidup kita adalah cari Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ayat terakhir, ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu mengakui iman Kristen. Amin. Saudara jangan malu. Mungkin resikonya saudara akan dihina, dikucilkan, dianiaya, dan lain sebagainya. Jangan pernah malu mengakui Yesus adalah Tuhan saudara. Jangan pernah malu. Kalau saudara malu menjadi orang Kristen yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan juga akan malu mengakui kita. Tuhan tidak akan mengakui saudara sebagai anak-anaknya. Saudara, banyak kan orang yang kita jumpai, aduh Pak Pendeta, di tempat saya tinggal hanya saya yang orang Kristen. Di tempat saya bekerja hanya saya sendiri juga yang orang Kristen di sana. Bapak Ibu Saudara jangan malu. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Harusnya kita bangga sebagai orang Kristen yang Tuhan tempatkan di mayoritas. Saudara dan saya harus bangga kita minoritas ada di tempat-tempat yang mayoritas. Itu artinya Tuhan mau kita jadi terang Tuhan di antara kegelapan yang ada di sekitar saudara. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat. Hidup kita berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus jadi terang Tuhan. Jangan malu. Justru saudara harus bangga. Dan itu menjadi tanggung jawab saudara untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Haleluya. Jangan pernah malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, saudara, semua perkataan Yesus tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mempercayai sepenuhnya apa kata Tuhan, apa kata firman. Karena apa yang dikatakan Yesus Kristus Tuhan, semuanya tergenapi. Layaklah Yesus kita percaya dengan sepenuh hati. Amin. Yang kedua, saudara, ada syarat untuk mengikut Yesus. Yang pertama, sangkal diri, artinya bertobat. Yang kedua, saudara, harus pikul salib, rela menderita. Setelah itu, barulah kita mengikut Yesus. Yang ketiga, kalau kita ikut Tuhan Yesus, jangan takut mati. Kalaupun kita kehilangan nyawa kita karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kita akan mendapatkannya. Karena orang yang setia tetap mengaku Yesus adalah Tuhan, sampai dia mati, dia memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, saudara, apa gunanya kekayaan kalau kekayaan itu membawa kita kepada kebinasaan? Apalah artinya kita punya segalanya, tapi kalau kita mati, masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, kekayaan tidak akan pernah menolong kita. Jangan sibuk cari uang, bekerja sampai lupa beribadah. Cari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, jangan pernah malu mengakui Yesus adalah Tuhan kita. Dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi Tuhan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mereka jadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.